Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisya Najwa dari kelas 6F Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2261211191. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester metodologi studi Islam. Yang pertama, tuduhan bahwa Islam adalah hasil jiplakan dari Yahudi tidak berdasarkan dan dapat disanggah dengan beberapa poin berikut. Yang pertama, kesamaan tidak berarti menjiplak. Kesamaan ajaran tidak membuktikan plagiarisme, tetapi menunjukkan bahwa Islam adalah lanjutan ajaran tauhid yang sama sejak Nabi Adam. Islam mengakui Nabi Musa dan Taurat sebagai bagian dari wahyu Allah sebelum mengalami distorsi. Kemudian, melihat dari konteks sejarah, Nabi Muhammad SAW buta huruf. Quran Surat Al-Ankabut ayat 48. Dan tidak memiliki akses terhadap teks-teks Yahudi yang tertulis dalam bahasa Ibrani. Bahkan kaum Yahudi Madinah sendiri menolak Islam. Padahal jika benar Islam menjiplak, mereka seharusnya menerimanya. Kemudian perbedaan substansi. Penciptaan dalam 6 hari. Islam menolak konsep Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Quran Surat Qaf ayat 38. Berbeda dengan Yahudi. Kemudian hari suci. Hari Jumat dalam Islam bukan pengganti Sabtu Yahudi, tetapi hari utama untuk ibadah. Beberapa dalam fungsi dan maknanya. Kemudian kosakata serapan. Kosakata asing dalam Al-Quran adalah hal wajar dalam perkembangan bahasa, tetapi konsepnya tetap original. Kemudian perjalanan ke Syam. Tidak ada bukti bahwa Nabi Muhammad SAW belajar agama Yahudi. Sementara wahyu pertama turun di usia 40 tahun tanpa indikasi persiapan intelektual. Kesimpulannya, Islam adalah agama wahyu, bukan hasil jiplakan dengan ajaran yang memiliki kesinambungan, tetapi juga perbedaan mendasar dari agama sebelumnya. Kemudian yang kedua, metode dan metodologi. Bagaimana jika ada seorang istri yang menyidam dan bagaimana reaksi suaminya. Yang pertama, metodenya, cara atau langkah-langkah yang dilakukan sang suami adalah mendapatkan kelapa muda, seperti meminta izin kepada tetangga, membeli atau memanjat pohonnya sendiri. Kemudian metodologinya, pendekatan atau strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, misalnya pendekatan sosial, yaitu bernegosiasi dengan tetangga, atau pendekatan fisik, suaminya memanjat pohon. Nah, seperti itu. Kemudian soal yang terakhir, peta konsep metodologi Islam, memahami sains Islam. Peta konsep MSI mencakup hubungan antara wahyu, Al-Quran dan hadis, akal dan sains. Sains Islam memahami bahwa ilmu tidak hanya berasal dari observasi dan eksperimen, tetapi juga dari wahyu sebagai sumber kebenaran absolut. Komponen utamanya meliputi ontologi, hakikat ilmu dalam Islam, ilmu berasal dari Allah. Kemudian epistemologi, metode memperoleh ilmu, wahyu, akal, dan pengalaman. Kemudian aksiologi, tujuan ilmu untuk kemaslahatan manusia dan beribadah kepada Allah. Nah, apakah Islam bisa disebut ilmu pengetahuan? Islam dapat disebut ilmu pengetahuan karena memiliki kerangka epistemologi yang jelas dan konsep keilmuan yang sistematis. Aspek yang mendukung ada sumber ilmu. Islam mengajarkan bahwa ilmu berasal dari wahyu dan akal. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Kemudian metodologi. Islam mendorong observasi, eksperimen, dan rasionalitas. Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Kemudian keterpaduan ilmu. Islam mengintegritaskan ilmu duniawi dan ukhrawi tanpa sekularisasi. Kemudian tujuan ilmu. Tidak hanya untuk pemahaman alam, tetapi juga untuk kebaikan dan ibadah. Mohon maaf, saya ulangi. Tujuan ilmu tidak hanya untuk pemahaman alam, tetapi juga untuk kebaikan dan beribadah.
Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi, Islam memiliki sifat ilmu pengetahuan karena sistematis, berbasis metode, dan berorientasi pada pencarian kebenaran. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.